padang mahsyar dari mulai syafaat, hisab, kemudian pembagian catatan amal, ditimbangnya amal-amal kebaikan di mizan, juga amal-amal, semua amal, baik amal baik dan amal buruk. Kemudian al-haud, haudun nabi, kemudian juga ada ujian keimanan sebelum manusia melewati as-sirat, sebuah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Kemudian ada al-qantarah dan ujungnya al-jannatu awin nar, surga atau neraka. Nah, inilah yang kita bahas pertemuan yang kemarin. Kita akan bahas bab yang pertama dari kitab At-Tadhkirah setelah muqaddimah, yaitu bab tentang kematian, Pak. Ini sebenarnya panjang. Setelah bab kematian, Imam Al-Qurtubi membahas panjang lebar. Nanti nyambung kepada pembahasan tentang alam barzakh, alam kubur. Nah, semoga waktunya sampai, kita akan sampaikan dua tema ini. Karena kalau dibaca per kalimat nampaknya akan lama. Jadi saya sarikan sajalah. Ya, bab pertama tentang kematian kita bahas, nanti yang ingin memperluas pembahasan bisa dibaca bukunya. Ya, ada berbahasa Arab, ada juga bahasa Indonesia, ada terjemahnya, Pak. Paling nyaman memang baca buku ya. Tapi kalau mau juga saya sudah share kita bahasa Arabnya kepada Ustadz, bisa dibaca latihan baca kitab bahasa Arab, Pak. Kalau mau boleh silahkan. Ya. Nah, saya mensyarikan dari kitab itu dalam bentuk slide biar mudah saja. Ya. Baik, hadirin sekalian. Saya menyampaikan tentang bab yang pertama, apa itu bab tentang kematian. Imam Al-Qurtubi mengawali dengan bab kematian, pembahasan kitabnya itu. Nah, jadi perjalanan panjang menuju negeri akhirat yang semua kita pasti akan menempuhnya pada waktunya, kapan wallahu a'lam. Ya. Yang jelas kematian itu acak, Pak, tidak urut. Harus siap. Harus siap. Kita didatangi oleh malakul maut kapanpun juga harus siap. Ya. Tidak boleh kita merasa karena kita sehat walafiat kemudian masih jauh dari kematian. Orang beriman tidak seperti itu. Atau kita masih muda merasa masih aman dari kematian, tidak juga, Pak. Karena kematian bisa datang kepada siapa saja, betul tidak? Yang namanya kematian bisa datang kepada siapa saja. Ya. Hadirin sekalian, di beberapa surah seperti di surah Ali Imran, ini dikutip oleh Imam Al-Qurtubi ini. Ini ayat yang sangat familiar saya rasa ya, sering kita mendengarnya, Pak ya. Nah, di ayat yang mulia ini Allah Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita, sekaligus mengingatkan kita. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian.
akan didatangi kematian dan merasakan kematian. Apakah kematian ada rasanya? Naam. Yang namanya kematian ada rasanya. Orang muslim dengan orang-orang kafir berbeda, Pak, merasakan kematian. Muslim yang taat dengan muslim yang bermaksiat pun beda merasakan kematian. Kapannya itu? Ketika sakaratul maut. Wajaat sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, Pak. Pasti kita semua akan bertemu dengan sakaratul maut, akan merasakan sakaratul maut, pasti itu, Pak. Pasti wajaat sakratul mauti bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang kamu dahulu sering menghindarinya. Ya. Nah, diperjelas di surah Ali Imran ayat yang ke-185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Mari kita perhatikan, saudaraku. Kullu nafsin dha'iqah. Tiap-tiap yang berjiwa dha'iqatul mauti, akan merasakan. Nah, dha'iqah itu merasakan, Pak. Akan merasakan mati, Pak. Jadi kembali, yang namanya kematian ada rasanya. Kapan? Ketika sakaratul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakannya pahalamu. Jadi kalau kita beramal, ya, beramal kebaikan, beramal soleh, yang niatnya ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, Pak, pasti di akhirat akan diberikan balasan. Di dunia belum tentu, Pak. Ya. Terkadang Allah berikan, terkadang tidak. Tapi di akhirat pasti itu, Pak. Pakai innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Jadi sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakannya pahalamu. Jangan berharap di dunia ini, jangan, Pak. Di akhirat orang beriman itu, Pak. Faman zuhziha 'anin nar, maka barang siapa dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surga, faqad faza, maka sungguh ia telah beruntung. Nah, itulah orang yang beruntung itu, orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itu orang yang sukses. Makanya kita beramal di dunia, Pak, tidak ada istirahat bagi orang beriman itu, tidak ada istirahat. Ya. Jadi kita ini beramal, berpindah dari satu amal ke amal yang lain, kan begitu. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai satu urusan, kerjakan yang lainnya gitu. Kapan istirahat itu, Pak? Yang namanya istirahat itu, ya, ketika kita berhasil melewati as-sirat dan selamat, kemudian kedua kaki kita melangkah ke surga. Nah, ketika masuk ke surga itulah istirahat. Selesai, Pak. Tinggal menikmati saja gitu. Nah, begitu, Pak, konsepnya.
Apa dikira setelah kematian sebelum kita masuk surga selesai? Tidak, lebih berat lagi justru. Makanya tanya, sejauh mana kita membina keyakinan selama ini dalam hidup kita, Pak, tentang kehidupan setelah kematian. Karena orang Yahudi punya keyakinan, orang Nasrani punya keyakinan, orang Buddha, orang Hindu, bahkan orang-orang kejawen pun punya keyakinan setelah kematian. Seperti apa gitu? Nah, kira-kira keyakinan yang kita bangun selama ini seperti apa? Kenapa? Karena keyakinan itu akan mempengaruhi cara kita mengisi kehidupan di dunia ini. Ya. Maka sebagai orang beriman kita meyakini benar hanya petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah yang benar yang bisa mengungkap fenomena alam gaib, peristiwa gaib, termasuk makhluk gaib dengan benar, Pak. Kalau tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, bahaya kita, Pak. Jadi dalam masalah akidah manusia tidak diberikan ruang ijtihad, tidak, Pak. Enggak boleh. Karena manusia tidak diberi ilmu, enggak tahu. Enggak bisa nebak-nebak, enggak bisa. Cocokologi enggak bisa, Pak. Enggak boleh, bahkan hukumnya haram. Dan apa dampaknya? Bahaya kalau salah. Membina keyakinan tentang kehidupan setelah kematian bahaya sekali, Pak. Karena tidak ada ulangan kehidupan. Ya. Makanya kita di sini merasakan betapa besar nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita, Pak. Ya, kita kadang kurang merasakan gitu. Betapa besar nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita ini, Pak. Ya. Padahal nikmat inilah yang menuntun hidup kita lebih bermakna, betul tidak? Semua aktivitas orang beriman di dunia itu sangat bermakna sekali, Pak. Lebih jauh lagi nanti dampak untuk kehidupan setelah kematian. Dan ketahuilah, keyakinan inilah yang dimiliki orang-orang terbaik setelah siapa? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka mendakwahkan Islam, kemudian membangun peradaban, Pak. Nah, sekarang ini kan bukan peradaban Islam, betul tidak? Ini peradaban yang dibangun di atas hubbud dunia, di atas materialisme, Pak. Segala sesuatu dilihat dari apa? Materi, Pak. Mulia dan tidaknya seseorang yang jadi alat ukur apa? Materi, Pak. Itu tidak terjadi di masa Islam yang mimpin peradaban bumi, tidak. Bagaimana nilai-nilai dari keimanan kepada hari akhir itu mewarnai aktivitas mereka dalam bangun peradaban, gitu loh. Loh iya, Pak. Dari masa setelah Nabi wafat, di zaman Nabi jelas sekali, Pak. Ya. Tidak ada obrolan mereka kecuali apa? Kecuali bagaimana akhirat kita. Itu, Pak. Ya. Bagaimana akhirat kita. Di masa Khulafa Ar-Rasyidun juga demikian. Subhanallah. Di masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun, bagaimana mereka, Pak, memilih hidup zuhud. Fokusnya apa? Akhirat oriented. Subhanallah. Makanya di masa
mereka lah Islam berjaya gitu loh. Tapi di masa kita bagaimana Islam? Di masa mereka Islam berjaya, apa di masa kita Islam itu tidak berjaya? Ya. Nah, jadi luar biasa ya. Kita berbicara bab kematian, mengenal alam kubur, alam barzakh, bagaimana fase demi fase di mahsyar, gambaran surga dan neraka, bukan untuk bermalas-malas, tidak produktif, bukan, keliru kalau begitu Pak. Sama kayak kita kemarin mengkaji tentang silsilah akhir zaman, betul tidak? Kita mengenal tanda-tanda kiamat, mengenal tanda-tanda akhir zaman, bukan untuk kemudian serba takut jadi nggak mau beramal, tidak, keliru itu. Justru tujuannya apa? Agar kita semangat beramal, betul tidak? Karena kita yakin ternyata dunia akan segera berakhir gitu loh. Kenapa? Dengan munculnya tanda-tanda kiamat. Dan sekaligus kita meyakini ada kehidupan yang kekal dan abadi yang menanti kita, Pak. Yang boleh jadi kita belum berkenalan dengannya gitu, ya kan? Belum sungguh-sungguh, belum serius seperti apa sih kehidupan itu di sana gitu. Padahal Al-Quran yang turun 14 abad setengah yang lalu kepada kita itu isinya Pak, sepertiganya bicara akhirat. Kehidupan kita nanti Pak. Bahkan turunnya ayat-ayat tentang hukum, ya, itu pun juga dalam rangka manusia agar bisa beribadah dengan benar, betul tidak? Agar bisa menjalani kehidupan di dunia yang singkat dengan benar, agar sukses di akhirat. Bahkan hadirnya kisah-kisah Al-Quran yang itu menjadi sepertiga bagian dari Quran juga sama. Apa Pak? Lihat, manusia terbaik dari para nabi, rasul, orang-orang saleh yang disebut di Quran itu siapa mereka? Mereka orang-orang yang akhirat orientasi hidupnya gitu loh. Itu Pak. Nah, kalau kita melalaikan ini tidak serius, wah bahaya ini. Kita dalam bahaya besar. Ya. Ya, jadi yang namanya sukses itu, yang sejati itu apa? Tatkala kita masuk ke dalam surga dan terhindar dari neraka. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan, yang menipu, Pak. Ya. Subhanallah. Hadirin sekalian, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, kepada saya, kepada Bapak Ibu sekalian nih, agar sering-sering mengingat kematian sebagai pemutus kelezatan, pemutus kenikmatan. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat, yakni al-maut." Ya. Nah, jadi perbanyaklah kalian mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian, Pak. Kematian ini yang ditakuti para raja. Kematian ini yang ditakuti para presiden. Kematian ini yang ditakuti orang-orang kaya. Ya. Dia pemutus. Nah, Nabi menyampaikan harus sering kalian ingat hal ini. Itu kan luar biasa. Cuma memang syaitan dan reng-rengannya gitu, minal jinnati wan nas, berusaha memalingkan kita, Pak. Dibuat kita tidak ingat, dibuat lupa saja. Kalau sudah nyebur ke dunia itu wah lupa gitu loh.
Ya, seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya gitu ya. Subhanallah. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Darda seorang sahabat ahlul Quran, ahlul jihad, yang menghabiskan umurnya terakhir kapan? Dengan mengajar di masjid di masjid Al Umawi kalau sekarang di Damaskus Suriah. Itu umurnya panjang. Abu Darda itu suaranya merdu, termasuk Al-Quran seperti Ibnu Mas'ud, kemudian Abu Musa Al-Ash'ari gitu ya. Ini Abu Darda. Nah, beliau seorang yang zuhud terkenal, Imam Muzahidin, orang yang zuhud baru itu Pak. Padahal dunia di hadapannya gitu. Kenapa? Beliau punya kalimat yang sangat monumental sekali. Kafa bil mauti wa'idhu. Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat peringatan dalam hidup ini. Ini kata Abu Darda. Kafa bil mauti wa'idhu. Artinya apa Pak? Ketika seseorang lalai dari mengingat kematian, maka dia akan kehilangan nasihat yang berharga dan guru yang terbaik dalam hidupnya. Ya. Makanya ketika Nabi yang mulia ditanya Pak, oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Siapakah mukmin yang paling cerdas? Ya. Tidak hanya cerdas tapi aqyas, yang paling cerdas. Siapakah mukmin yang paling cerdas itu? Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Mukmin yang paling cerdas itu yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Tidak cukup berhenti banyak ingat mati, tidak. Nah, mukmin yang cerdas banyak ingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematiannya. Paling serius Pak. Yang lebih paham tentang diri kita siapa? Ya kita sendiri. Betul Bu? Ya Pak ya. Yang lebih paham tentang diri kita, kita sendiri Pak. Sejauh mana amal-amal kita, dari amal itu kira-kira yang ikhlas itu yang berapa persen sih kita tahu Pak? Yang tahu niat setiap amal siapa? Ya kita sendiri kan? Betul tidak Pak? Bahkan yang lebih paham tentang dosa-dosa, kemaksiatan, kedurhakaan yang selama ini kita lakukan, ya kita juga yang lebih tahu. Ya. Ulaikal aqyas, mereka itulah mukmin yang paling cerdas, banyak ingat mati, serius sekali Pak mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Sebuah renungan. Ini ada beberapa kalimat saya mengutip di kitab At-Tadhkirah ada, ini juga ditulis ulang oleh beberapa ulama. Yang terkenal itu Dr. Aid Al-Qarni Pak. Dr. Aid Al-Qarni, ulama zaman sekarang yang nulis buku La Tahzan, itu bestseller ya bukunya. Nah, Dr. Aid Al-Qarni itu punya buku juga, cuman enggak tebal Pak, tentang apa? Malam pertama di alam kubur. Nah, itu boleh nulis. Jadi para ulama itu sudah mengingatkan gitu. Ya buat dirinya sendiri dan buat umat. Kayak saya pribadi sekarang kenapa Pak menyampaikan tema ini, saya sejatinya ini sedang memberikan nasihat untuk diri sendiri Pak. Iya. Ini tema ini Pak. Tema ini tentang kematian dan malam pertama di alam kubur itu untuk saya pribadi gitu loh. Ya. Pengingat
dan jamaah sekalian insyaallah taala. Lihat kalimatnya Pak, luar biasa Pak. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Berbekalah dengan ketakwaan karena kamu tidak tahu idza janna lail hal ta'isu ilal fajr. Apabila malam telah gelap apakah kamu masih hidup sampai pagi? Renungan nih Pak. Fakam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asyahinan min ad-dahri. Berapa banyak orang yang sehat mati Pak tanpa didahului sakit dulu. Ada kan? Ada Pak. Ya, dan berapa banyak orang yang sakit ternyata masih lama hidupnya gitu. Ini saya dapati Pak. Kisah nyata ini ya, sering sekali. Saya punya sahabat di Darut Tauhid, beliau termasuk pendiri Darut Tauhid Pak. Sahabatnya Agim, orang Garut, udah meninggal Pak. 2015 meninggalnya. Ya. Nah, jadi ketika itu kami ada kumpulan para ya ini aja kita kumpul dengan semua pengurus ya diskusi tentang masalah haji Pak ya tentang haji gitu ya waktu itu menjelang keberangkatan haji waktu itu. Nah ketika itu saya duduk sudah mulai acara datang beliau namanya Pak Haji Deden Mikdad Pak. Ya, Haji Deden Mikdad sudah meninggal sekarang. Beliau datang sehat Pak. Telat. Di samping saya duduknya. Saya tanya, Pak Deden kenapa telat? Ustadz saya baru nengok saudara yang sakit di Kiara Condong sini Pak. Sakit gitu ya. Udah lama sakitnya Ustaz katanya. Cuman kemarin ini agak kritis. Nengok Pak. Itu hari apa? Hari Sabtu. Itu hari Sabtu Pak. Saya masih ingat sekali. Dan sering saya sampaikan. Hari Ahad beliau itu ngisi manasik karena beliau akan berangkat haji di tahun itu. Ngebimbing gitu. Ya, hari Ahad, hari Senin Pak, hari Senin kita ngantor juga ngantor, kok Pak Deden nggak ada, ditanya Pak Deden nggak masuk ya, mungkin siang datangnya, siang nggak ada juga Pak, ya ternyata ya istrinya bilang agak kurang enak badan katanya, kurang sehat. Seninnya Pak. Ba'da maghrib itu saya bawa anak saya. Ya, bawa anak saya yang nomor 2 itu periksa giginya ke dokter di Setiabudi di bawah Pak. Nah ketika saya baru sampai ditelepon sama santri DT juga, tetangga beliau di Cimahi rumahnya. Oh ada tak terjawab panggilan gitu kan. Akhirnya dari telepon saya angkat, Ustaz di mana posisi? Namanya Pak Anwar Pak. Kepala sekolah Darut Tauhid SMA boarding school ya beliau tuh. Saya sedang nganter anak, saya bilang di ini apotek Bonaparma. Ada dokter praktek sana. Ustaz, dapat kabar belum? Kabar apa? Saya bilang. Pak Deden meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan? Ini barusan. Belum ada ya dari Pak Anwar saya tahunya. Ya. Akhirnya setelah ngantar anak saya pulang langsung ke rumah beliau takziah. Saya tanya gimana? Sabtu ketemu Pak. Ngobrol sehat, nggak ada riwayat sakit. Ahad masih ngisi manasik, haji Senin itu Pak, Senin
Gak enak badan katanya. Ada cerita yang bilang itu istrinya Pak. Gak enak badan. Sore itu sholat di masjid Pak, di kompleknya. Maghrib itu sholat ke masjid dan pulang dari masjid itu. Jadi di masjid itu salaman semua. Bahasa Sundanya, hapunten cenah bilih seur kalepatan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, saya kan mau berangkat. Kalau begitu Pak, ya orang udah ma'ruf mau bimbing haji gitu loh. Salaman. Pas datang ke rumah itu untuk pintu kata istrinya, dia sedang sholat. Pas dibuka, mah sana bapak pusing, cenah lieur pusing. Akhirnya pingsan Pak di kursi, dibawa ke Masjid Dustira di Cimahi itu. Nggak nyampe ya di jalan sudah meninggal. Artinya apa Pak? Yang sehat duluan. Yang sakit sekarang masih ada itu di Kiara Condong, masih hidup. Kritis tapi sehat lagi. Yang nengok yang duluan meninggal Pak. Ini benar. Fakam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahri. Ada juga yang meninggalnya bagaimana? Ini juga kisahnya juga Ustaz. Dia nengok ke rumah sakit, saudaranya sakit Pak. Nengok. Pas pulangnya tabrakan, meninggal satu mobil semua Pak. Yang ditengoknya masih sehat sembuh. Yang nengok yang sehat tuh tabrakan meninggal Pak. Artinya kita nggak tahu, betul tidak Pak? Serius ini Pak, ini buat saya pribadi nasihat. Maka saya setiap naik pesawat tak terhitung ya. Saya kan baru datang Pak nih hari Kamis. Luar biasa ini apa namanya? Batuk dingin Ustaz. Karena Yordan, Palestina ke Madinah ke Mekah 16 hari itu hujan besar. Dingin Ustaz, Masya Allah. Ya, itu setiap naik pesawat udah pasrah aja. Apalagi kalau pas dengar berita pesawat jatuh gitu, udah. Ya gimana Pak, masa mau renang gitu kan? Bung naik pesawat, nggak bisa, udah pasrah aja Pak. Serius itu udah siap aja gitu. Naik pesawat tuh begitu duduk kursi itu udah total itu udah siap. Ya pastikan pengaruh ada Pak. Aduh kebayang lamun rag-rag di kita ya. Ya kan? Orang yang kemarin kan ada kecelakaan pesawat terbaru ada kan? Pesawat jatuh ada Pak. Mungkin dia juga nonton itu, banyak sebelumnya kisah pesawat jatuh kan. Dia ditakdirkan juga dia pesawat jatuh gitu kan. Harus siap Pak. Deket kematian tipe deket sekali gitu. Udah naik pesawat udahlah. Siap selama siap tidak harus siap gitu kan. Betul itu. Maka kita menjaga benar tuh. Ketemu siapa Pak? Ketemu pramugari gitu. Aduh menggoda pisan saja. Ingat jaga pandangan galah gitu kan. Luar biasa karena ini pesawat bahaya ini gitu. Kita nggak tahu nih. Subhanallah. Kadang-kadang begitu Pak. Wa kam min fata amsa wasbahat dhahikan, berapa banyak pemuda di waktu sore dan pagi hari yang masih tertawa Pak. Wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, padahal kain kafannya telah digunting untuk membungkusnya sedang dia tidak tahu Pak. Ya, kayak di sini misalkan panitia DKM udah gunting kapan kan Pak? Simpen. Boleh jadi gunting tutup dirinya tuh nanti gitu kan. Enggak tahu gitu. Subhanallah. Nah maka hadirin sekalian, jangan disia-siakan Pak ya. Umur yang masih ada jangan disia-siakan Pak, karena akan ada kematian Pak. Makanya inilah yang ditakuti para raja Pak. Betul sekali itu. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, yang ditakuti para raja itu kematian Pak. Yang ditakuti, ya kalau sekarang presiden, menteri, pejabat itu kematian.
Yang ditakuti orang yang terkenal, yang punya popularitas tinggi itu kematian. Yang ditakuti orang kaya juga kematian, Pak. Tapi orang beriman, kata Ibnu Qayyim, merindukan kematian, subhanallah. Tapi tidak boleh, kata Imam Qurtubi, tidak boleh mengharapkan kematian. Boleh tidak, Bapak? Maksudnya gini, ingin cepat meninggal, jangan minta kematian. Tapi harus siap dengan kematian. Kematian bukan untuk ditakuti, bukan, Pak. Tapi untuk dipersiapkan, disambut kehadirannya dengan amal terbaik. Ini kalimat luar biasa ya. Yang namanya kematian bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipersiapkan dan disambut kehadirannya, Pak. Ada kalimat menarik dari Hasan Al-Basri, hadirin sekalian. Nasihat ini nasihat, Pak. Kata Hasan Al-Basri, "Bena Adam, innama anta ayyamun." Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu itu hanyalah kumpulan dari hari-hari, Pak. Sepanjang apapun umur kita, hanya kumpulan dari hari-hari. Mau berapa, Pak? Mau 1000 tahun? 100 tahun? Itu kumpulan hari-hari. Ini kalimatnya. Idza dzahaba yaumun dzahaba ba'duka. Apabila berlalu pergi satu hari darimu, maka berlalu juga sebagian dari dirimu. Betul tidak? Makanya seseorang yang banyak merenung, dia perhatikan umurnya. Misalkan kalau dia sekarang sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, bahkan lebih misalkan. Dan kita beriman dengan kematian ini, ada kematian. Apa maksudnya? Pak, ya umur umat Rasul ini kan ada kisarannya. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Kisaran umur umat itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, dan sedikit sekali yang lebih dari 70 tahun. Bukan tidak ada tapi tidak banyak, sedikit, Pak. Kalau sudah berumur berapa? Kalau sudah berumur 50, 60, jatahnya 70 kan bagaimana, Pak? Apa makin jauh? Makin dekat, Pak. Betul tidak? Berlalu kan? Nah, setiap yang berlalu dari kita tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Enggak akan kembali, Pak. Sekarang jam berapa, Pak? Mohon maaf. Jam berapa, Ustaz? 5.53, betul? Jam 5.53, Pak. Jam 5.53 saat ini tidak akan pernah kembali selama-lamanya dalam hidup kita. Ustaz, ada besok? Ya besok sudah beda hari, Pak. Sekarang hari apa? Ahad. Besok hari Senin sama jamnya 4.53 ketemu lagi, tapi sudah beda hari. Enggak, Ustaz, sama harinya, hari Sabtu, hari Ahad. Jamnya pun juga sama, jam 5.53. Naam, sudah berbeda apa, Pak? Beda tanggal, betul tidak? Dan seterusnya gitulah. Ya. Maka kita harus jujur, Pak. Lihat diri kita. Ini Imam Al-Munawi menyampaikan begini, Pak. Ketika beliau mensyarah kitab Al-Jami' As-Saghir. Ini kata beliau, Pak. Wahai orang-orang yang sudah berumur 40 tahun katanya, dan di atas 40 tahun, Pak. Ya, untuk kita semua sebenarnya. Cuman penekanan ya, penekanan, Pak. Kata beliau apa? Perhatikan. Apa amal-amal yang sekarang dikerjakan? Apa amal-amal yang sering dikerjakan dan rahasia? Kenapa? Kata beliau, yamutul mar'u ala ma asya alaih. Karena seseorang
akan dimatikan di atas perilaku kehidupannya. Jadi kalau orang Pak banyak berbuat maksiat, ada orang kan kalau ramai itu dia tidak kelihatan taat, tapi kalau sendiri bermaksiat kepada Allah Pak. Ada tuh orang-orang yang bermaksiat dalam kesendiriannya gitu. Jadi kalau di hadapan orang banyak dia seperti orang taat, tapi dia sendiri dia bermaksiat kepada Allah. Dan terus kata Al-Munawi, hati-hati. Kenapa? Seseorang tuh akan dimatikan di atas itu tuh. Ya. Sebagaimana seseorang yamutul mar'u ala ma asya alaih wa yuhsyaru ala ma mata alaih. Sebagaimana dia akan dibangkitkan di akhirat tergantung cara kematiannya, di atas kematiannya Pak. Jadi orang dimatikan di atas kebiasaannya dan orang dibangkitkan di atas kematiannya. Ini sebenarnya hadis Nabi yang mulia Pak. Imam Muslim beliau menyampaikan kullu abdin yub'atsu yaumal qiyamati ala ma mata alaihi. Seorang itu dibangkitkan ya di atas kematiannya. Orang kalau matinya husnul khotimah mulia dibangkitkan. Kalau matinya su'ul khotimah hina dibangkitkan. Kita emang nggak tahu, kita nggak tahu Pak. Tapi kita faham tentang diri kita, betul tidak? Ya, disuruh jujur kita Pak. Jujur, harus jujur memang bicara tentang diri kita ini. Jadi kalau kita banyak mengerjakan amal-amal kebaikan, istiqomah kita menjaga salat tahajud, istiqomah terus, duha, tilawah Quran, mungkin khatam sebulan sekali atau 3 hari sekali. Silakan, kita lebih paham Pak. Sedekah, ada yang kan dengan sedekahnya. Kata Al-Munawi, nah seseorang itu biasanya dimatikan di atas itu. Kenapa ada orang yang meninggal dunia sedang sujud? Ada kan? Boleh jadi karena dia itu amalan dia Pak, yang dia rahasiakan. Ada orang yang sedang khutbah, sedang dakwah meninggal dunia, ada tidak? Itu kecintaan dia kepada dakwah, ada kan? Saking cinta kepada dakwah untuk dakwah hidupnya itu, dan Allah Maha tahu hati kita. Dimatikan dia sedang naik mimbar, sedang khutbah Jumat, ada yang meninggal Pak. Subhanallah ya. Baik, nampaknya tidak mungkin selesai untuk membahas tentang alam barzakh. Mungkin nanti kita bahas alam barzakh. Hanya penutup saja Pak ya, penutup. Rasa kematian Pak. Kata Al-Qurtubi ini, jadi yang dirasakan apa Pak? Waktu kematian. Yang kedua apa? Tempat kematian. Yang ketiga sebab kematian. Tentang waktu kematian Pak. Benar. Rahasia, betul tidak? Rahasia Pak. Ya. Kita tidak tahu di usia berapa kita didatangi malakul maut, kita nggak tahu. Rahasia kan? Rahasia Pak. Tapi walaupun rahasia tetap Al-Qurtubi menekankan orang kalau sudah berumur di atas 40 tahun, bahkan belum menyebutkan 40 tahun loh Pak, 40 tahun. Harus sudah mulai mempersiapkan. Apalagi yang di atas 60 gitu loh. Ya, karena tadi Nabi menyebutkan kisaran umur umat ini gitu. Rahasia apa ya? Rahasia. Jadi nggak ada yang tahu pasti kapan, itu nggak ada tahu Pak. Nabi yang mulia sendiri, Nabi Pak, Nabi yang mulia sendiri nggak tahu itu Pak, kapan pastinya. Tapi tanda-tanda kematian ada tidak? Tanda-tanda kematian Nabi itu ada. Sahabat yang meriwayatkan, itu pun mereka sampaikan setelah Nabi wafat gitu loh. Oh jangan-jangan gitu kan, kalimat yang Nabi sampaikan ini isyarat, nah gitu. Contoh apa contoh?
ketika haji wada, haji. Nabi menyampaikan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku oleh kalian manasik haji. Fala'alli la adri an alqakum ba'da ami hadza. Karena boleh jadi setelah tahun ini aku tidak bertemu dengan kalian lagi. Oh ternyata ini isyarat gitu loh Pak. Ya. Rahasia. Tempat kematian juga rahasia, betul tidak Pak? Lahir di Bandung, apa ada jaminan meninggal di Bandung? Belum tentu. Dan sebab kematian. Ada yang meninggalnya karena sakit. Ada yang meninggal karena kecelakaan. Ada tidak? Ada Pak. Itu sebab. Untuk orang beriman, nah kita nggak usah risau Pak. Yang paling penting berjuanglah, mudah-mudahan saat datang kematian, dimanapun, di usia berapapun, sebabnya apapun, kita matinya husnul khatimah. Nah itu dia, husnul khatimah. Hadirin sekalian, mari kita jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal terbaik untuk menghadapi kematian. Itu iman Pak ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Jaga oleh kita Pak. Jaga iman, jaga akidah. Karena itulah yang akan menentukan akhir hayat kita. Kemudian juga amal-amal soleh. Fokus dengan amal-amal soleh saudaraku. Serius dengan amal soleh. Kemudian ketiga apa? Serius dengan dengan taubat dan istighfar Pak. Jaga iman, fokus dengan amal soleh, istiqomah dengan taubat dan istighfar. Itu kuncinya. Dan keempat apa? Doa kepada Allah. Doa agar husnul khotimah. Nabi saja doa kepada Allah, masa kita tidak? Baik Pak, untuk ini nih alam barzah nanti saja ya insyaallah. Waktunya ini sudah jam 6, sudah hampir 45 menit saya bicara di sini. Baik, kita akhiri saja. Kalau ada pertanyaan dari jamaah sekalian untuk tema tentang kematian dulu ya. Alam barzah kita simpan di pertemuan selanjutnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Subhanallah, pada diem Pak ini semuanya kalau dibicarakan kematian. Iya. Tapi memang itu salah satu respon kita ya. Coba kalau sedang menerangkan kematian kitanya ribut, wah udah itu nggak nyambung sajalah. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz. Bahasan di subuh pagi ini itu sangat memberikan tazkir kepada kita, peringatan Pak. Ya, kita sekarang masih bisa melangkahkan kaki ke masjid. Saya beberapa hari yang lalu, hari Senin apa Selasa ya, itu kaget juga di sini tuh. Ya mungkin bapak-bapak kenal yang jualan sorabi di belakang itu, ya, yang di depan Asifa, tahu nggak? Pak Mulyo ya. Pagi jualan, siangnya masih belanja, malamnya masih ke masjid nonton Persib, subuhnya udah nggak ada. Padahal sudah dipersiapkan untuk berdagang gitu. Iya, nah itu. Jadi bapak-bapak udah nggak bisa beli serabi Pak Mulyo lagi gitu karena orangnya sudah nggak ada gitu. Nah ini artinya apa? Dia juga seperti apa yang tadi Ustaz terangkan bahwa tidak ngukur dia sakit, sehat dan sebagainya, muda, tua dan sebagainya. Apabila Allah sudah menghendaki ya seperti itu. Nah, barangkali dari bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau diperjelas kembali atau dipertanyakan, silakan, ada beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada para jamaah. Mungkin itu saja, silakan. Mangga Ibu. Dari bapak-bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Nah ini untuk langsung menghadapi yang meninggal dari mulai sakratul maut. Jadi tugas kita keluarga bagaimana tuh urutan-urutannya. Baik. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ada dari bapak-bapak silakan. Ya, silakan Pak Dadan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak bertanya masalah kematian, tapi saya mau nanya masalah bahwa Muslim itu semuanya bercita-cita untuk hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Berarti kan kehidupan dunia ini akan mempengaruhi akhirat kita. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz, Indonesia ini apakah memungkinkan kita sebagai Muslim untuk mencapai akhirat yang optimal? Karena kalau saya lihat kita nggak punya pilihan lagi ya. Terima kasih. Baik. Ya, mangga Ustaz doa dulu. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, Ibu yang baik ya. Terima kasih pertanyaannya. Singkat saja Pak ya. Bu ya, bagaimana urutan mengurus orang yang dalam posisi sakaratul maut dan meninggal dunia? Ya, bagus sekali Bu. Yang pertama kita menunaikan yang menjadi hak mayit atas kita. Dia punya hak atas kita mayit itu Pak. Dan kewajiban orang hidup atas mayit. Yang pertama Pak, yang pertama tentu saja untuk muslimin secara umum bagaimana mengurus jenazah. Dari mulai memandikan. Yang pertama kali Bu, urutannya kan ya. Dari mulai memandikan sebelum meninggal. Pas sakaratul mautnya baik. Iya, ketika sakaratul maut bagaimana? Ya, setiap kita tentu diwajibkan ya untuk pertama nih. Jadi ketika orang sakit kita untuk menengoknya. Yang kedua, ketika orang sedang sakaratul maut kita mentalkinkannya, Pak. Iya betul. Dengan ucapan apa? Dengan ucapan kalimatut tauhid, kalimatut thayyibah. Ucapkan bagaimana la ilaha illallah, bisikan ke telinganya. Terus Pak, la ilaha illallah terus. Dan orang jangan berisik. Dan pun jangan ngaji Pak, mohon maaf Pak ya. Orang sedang sakaratul maut jangan ribut dengan baca Quran, jangan Pak. Mohon maaf. Talqin yang paling penting. Kita kadang sibuk baca, sedang sakaratul maut baca Quran. Ada yang nangis, segala jangan. Kalau begitu jadi fokus, jadi beri pemahaman. Lebih utama kalau konteksnya orang tua sama anaknya. Ya, kalau dia istri sama suaminya, suami sama istrinya, anak sama orang tuanya, itu lebih utama, yang paling dekat. Ya, bisikan ke telinganya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus bisikan. Ya. Terus karena itu perjuangan seorang yang paling berat ketika sakaratul maut. Kenapa? Karena syaitan itu hadir Pak di saat sakaratul maut. Kenapa? Itu saat terakhir dia menggoda manusia kan? Terakhir itu ingin menjerumuskan kita Pak. Itu berat sekali. Perjuangan orang sedang sakaratul maut itu berat sekali Pak. Tetapi Nabi memberikan kabar gembira kan? Bahkan di Quran juga disebutkan surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Itu kapan kalimat itu sampai? Alla takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, jangan bersedih, wa abasyiru, dan bergembiralah, bil jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan oleh Allah. Itu kapan Pak? Ketika sakaratul maut orang istiqomah dengan iman, Bu, akan dikokohkan. Malaikat hadir. Dia tidak akan takut, tidak akan khawatir. Makanya tadi kan membantu ya, kalimat laqinu mautakum bila ilaha illallah itu di antara pemahaman ulama itu ketika akan meninggal dunia Pak.
Ya, dia sedang benar-benar berjuang itu untuk meraih husnul khatimah. Ya, maka kita bisikan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalimat itu. Ya. Kalau mau di sekitarnya doakan. Allahumma hawin alaihi sakaratul maut gitu. Boleh tidak? Boleh, Pak. Ya. Ya Allah mudahkan baginya sakaratul maut. Daripada ribut, baca. Enggak usah, jangan rame gitu loh. Doa ya Allah mudahkan sakaratul mautnya misalkan. Wafakan husnul khatimah. Kita doakan gitu loh. Jadi ada, jangan banyak-banyak, ada seseorang yang lebih dekat dengan mayit kekerabatan, berarti orang alim lebih utama. Talkinkan dengan la ilaha illallah. Ya. Di sekelilingnya bagaimana doakan. Allahumma hawin. Jangan baca Al-Qur'an, Bu. Mohon maaf. Jangan menjelang meninggal jangan baca Al-Qur'an. Ya. Ini kan sedang sakaratul maut masalahnya. Bisikan la ilaha illallah itu yang paling utama. Enggak ada perintah membaca Al-Qur'an, enggak ada, Bu. Ini kan sakaratul maut masalahnya, Bu. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Di antara yang ada yang memang ada yang memahami setelah meninggalnya. Yang paling kuat itu pemahaman itu menjelang meninggal. Karena mayit itu perlu sekali. Karena Nabi yang mulia menyampaikan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya, Pak? Ketika sedang mati itu sedang sakaratul maut, akhir kalamnya ini la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Nah, mudah tidaknya dia mengucapkan kalimat tadi kembali kepada amal-amal ketika di dunia, ketika hidupnya gitu loh. Sangat pengaruh, Pak. Teko itu, Pak, hanya mengeluarkan yang diisikan ke dalamnya. Kalau diisikan air teh, keluar air teh. Diisikan air kopi, keluar air kopi. Diisikan air comberan, keluar pun air comberan. Kalau selama hidup dia mengisi hati dengan la ilaha illallah, mata telinga la ilaha illallah, dia akan mudah mengeluarkan itu. Nah, kita bantu dengan orang-orang yang masih hidup, yang punya dekat kekerabatan, talkinkan, bisikan la ilaha illallah, la ilaha, terus dia akan ikuti nanti. Kenapa di waktu itu tirai gaib dibuka, Pak? Dibuka gitu loh. Dia melihat malaikat datang banyak sekali. Nanti kita bedah di pertemuan ke depan tentang malam pertama di alam kubur. Itu ada hadisnya panjang sekali. Gitu, Bu ya? Iya. Kenapa, Bu? Malamnya salat apa? Salat unsi oleh siapa? Oleh keluarga. Allah alam, saya belum mendapatkan dalilnya, Pak ya. Salat unsi itu di malam pertama dia meninggal, tujuannya apa? Oh, ya. Baik. Ya. Allah alam, saya belum menemukan dalil tentang salat apa tadi? Unsi ya. Ya, saya tidak bisa menghukumi dulu, Pak. Saya cari nanti ya, apa ada dalil salat unsi seperti apa? Atau Ustaz bisa menjawab barangkali. Kalau saya pribadi belum menemukan dalil tentang salat unsi, Ustaz. Ya, salat di saat orang meninggal malam pertama keluarga salat itu ya. Salatnya masing-masing apa berjamaah? Oh. Allah alam. Saya belum menemukan dalilnya, Bu ya. Nah, jadi saya tidak bisa menyimpulkan. Nanti kalau saya ketemu bulan depan saya jawab insyaallah. Nah, ini saya baru dengan juga salat unsi namanya ya, salat unsi gitu ya. Baik. Sama-sama Ibu. Terakhir Ustaz. Ya betul, seorang muslim itu pasti kita diajarkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu kan. Nah, itu Pak, bagaimana negeri kita? Hadirin sekalian, jadi ada saat di mana kita hidup di bawah kepemimpinan yang ideal, ada Pak. Di saat tegaknya syariat Islam dengan sempurna diberlakukan, itu kan ideal sekali. Apa pernah tegak? Pernah. Cuman saya saat ini, Bapak Ibu sekalian, hidup ini memang belum ideal Pak. Ya Pak ya.
Dan jangan mengeluhkan, aduh enggak usah, dan memang sudah begini. Tinggal kita saja, Pak. Semua kembali kepada kita kok, Pak. Ya. Kita dengan hidup di zaman sekarang ada tantangannya, ada ujiannya. Sekarang bagaimana menerapkan syariat Islam secara sempurna, belum bisa, kita sajalah gitu. Dan kita aja terapkan itu syariat Islam di diri kita dan keluarga kita, Pak. Tanya diri kita, saya sudah belum menyempurnakan, minimal yang dasar-dasar dulu saja, Pak. Apa yang menjadi kewajiban sholat itu udah belum kita kerjakan. Di rumah yang jadi tanggung jawab anak-anak sudah belum nutup aurat yang udah dewasa. Jangan dibiarkan udah gede anak kita perempuan nggak nutup aurat gitu kan, nggak diingatkan pula gitu kan, ini repot. Paham tidak bab zakat, bapak pengusaha sudah belum menunaikan? Itu aja terus, Pak. Anak-anak bagaimana pemikirannya nih, jangan-jangan kita ngasih makan, kita menyekolahkan, pikirannya ya malah dia mengagungkan paham materialisme, pluralisme, liberalisme, ke Islam malah memusuhi gitu. Wah, ini kan repot sekali, Pak. Waduh, kita ngasih biaya ke dia, hatinya diambil, otaknya diambil orang lain, Pak, diinstalnya sama orang lain, nggak rugi kan? Nah, jangan sampai begitu. Kita dulu aja minimal, Pak. Ya, memang idealnya kalau pemerintahnya itu yang baik, ya, yang menerapkan hukum Islam secara sempurna, wah itu ideal sekali. Itu pun juga jangan salah, ketika diterapkan dengan sempurna pun masih pasti kembali ke masing-masing, Pak. Apa dikira nggak ada yang bermaksiat? Ada saja bermaksiat. Wong di zaman Nabi itu kira-kira sempurna, Pak. Ada nggak orang berzina? Ada nggak? Ada di zaman Nabi. Yang mencuri ada nggak? Ada yang mencuri, Pak. Bedanya hukum Allah tegak kepada mereka. Tidak sebanyak ketika tidak tegak hukum Islam. Nah, jadi sekarang fokusnya ke diri masing-masing saja, Pak. Kita lihat, Bapak kalau bisa berbuat setelah diri pribadi, keluarga aman, lihat sekitarnya. Sudah belum berbuat. Nah, gitu aja lah. Sambil nanti, ya mudah-mudahan kalau rakyatnya baik terus, jadi banyak pergerakannya, Pak. Nanti akan Allah hadirkan pemimpin yang baik juga, betul tidak? Karena pemimpin cerminan rakyat. Cok lamun rakyatnya tukang resep, tukang dangdutan, marah rabok gitu kan, mau milih pemimpin soleh, mau, ya kan, pasti gimana rakyat, Pak, betul itu, Pak. Jadi pemimpin cerminan rakyat, Pak, itu luar biasa. Demikian, Pak, ya. Allah alam bisawab. Cukup, Ustaz? Iya, terima kasih, Pak Ustaz. Di pagi ini memang kalau kita tadi menanggapi dari pertanyaan Pak Dandan mengenai tentang bagaimana di zaman atau kita sekarang ini di Indonesia mungkin bisa enggak seperti itu untuk mati husnul khotimah. Ya dimanapun, Pak, bisa, siapapun bisa. Ya, kalau dulu di zaman Rasul juga, kalau Abu Lahab berpikiran begitu mah bisa juga, Pak. Abu Lahab, apa bisa Muhammad saya husnul khotimah? Bisa, kata Rasul, tapi ikutin aku gitu. Ya, tapi kalau kamu tetap ngikutin kehendakmu, ya mana mungkin jadi husnul khotimah, ya suul khotimah. Ya kita juga sekarang sama begitu. Siapa yang kita ikuti, siapa yang kita ajari, kita ikut kepada Rasulullah, ajaran Islam, maka kita pun insyaallah. Allahumma ja'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu. Mudah-mudahan saja kita semuanya apa yang telah didengar sekarang itu menjadi ilmu, menjadi renungan, dan kita sedikit demi sedikit kita amalkan dalam sisa usia kita, yang ujung-ujungnya kita nanti sampai kepada husnul khotimah, wafat ya. Allahumma inna na'udzubika, tadi mohon kepada Allah pun agar kita berlindung dari kematian yang su'ul khotimah. Ya, sebab kematian ini memang betul-betul kalau kita renungkan itu subhanallah luar biasa, Pak. Ya, karena akan kita hadapi. Kalau kehidupan dunia akan kita tinggalkan, kematian ke sana, akhirat akan kita hadapi gitu. Ya, kita kalau mempersiapkan itu yang akan ditinggalkan, apa yang akan dihadapi, Pak? Wah iya. Ya. Maka
dunia mah dak ditinggalkeun atuh. Sedangkan kematian dan akhirat ini yang akan kita hadapi, itu yang harus kita persiapkan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekal. Nah itu insyaallah. Demikian Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan katsira atas bahasanya di subuh pagi ini. Sungguh sangat bermanfaat insyaallah buat kita semua. Dan akhirnya mari kita sudahi dulu, kita tutup dulu sampai di sini pertemuan di subuh pagi ini. Insyaallah kita ketemu di pekan yang akan datang, dan insyaallah mungkin di bulan depan Ustaz udah di bulan Ramadan Ustaz ya. Iya, udah ada Ramadan di Maret ya, Maret pertama insyaallah. Udah di pertengahan Ramadan tuh kayaknya. Insyaallah nanti dilanjutkan bagaimana Ramadan mempengaruhi tentang keyakinan kita kepada kematian. Ini luar biasa ini. Ramadan itu harus kita baru laparnya saja. Ini baru lapar dunia itu yang jamnya dari pagi sampai sore sudah begitu. Nanti bagaimana kalau laparnya itu di akhirat yang begitu sangat lama ya. Naudzubillah. Sebab kata Rasul nanti ada yang nggak ada baju, nggak ada yang haus, ada yang lapar, ada yang udah diceritakan nanti semuanya. Baik, kita tutup saja untuk kita nanti insyaallah di bulan Ramadan kita kaji kembali lanjutan untuk kajian mengenai tentang kematian ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.